Okay. Hi everyone, I'm Concetta. I'm from Italy, and I'm here in Indonesia to teach English to Mukanya Indonesia banget ya, padahal dia orang Itali loh. little kids. So I am non-religious. I don't follow any church. I don't follow any religion. So my question is, have you ever had in your life a conversation with non-religious people that taught you something or enriched you in some positive way? Thank you. Sister asked me the question that she's from Italy and she's come to Indonesia to teach English, and she does not belong to any religion, she does not belong to any church. She asked me the question, did you have any conversation with any non-religious people, or rather you like to say atheist? Atheist is a better word. No, because I think I'm not atheist Oh. because I believe in spirituality. I believe in something, but I just don't follow the rules of any religion. I don't follow the church. So if I agree that you say you believe in God, I believe in something. There's something up I there. believe in something. okay, so you say you believe in something but you don't believe in a fixed religion, but you believe there is something. Exactly. I don't believe in fixed religion. But you believe that there is some supernatural power. Yeah. Okay, you may call it God or something else that's separately. Lebih tepatnya beliau ini kayaknya agnostik ya teman-teman ya. Dimana agnostik itu adalah orang yang netral di tengah-tengah. Oh kalau seandainya ada yang bilang Tuhan itu nggak ada, ya oke. Ya kalau seandainya Tuhan itu ada, ya oke juga. Tapi dia lebih ke identik kepada Tuhan ada. Dia mengatakan bahwa dia lebih meyakini bahwa langit dan bumi ini ada penciptanya ataupun ada kekuatan supranatural yang overpower yang mampu menciptakan semuanya. Tapi dia tidak terkekang dengan keagamaan. Maka kita boleh mengidentifikasikan bahwa beliau ini sepertinya agnostik. So have I met certain people? These people are called agnostic. Okay. Agnostic means a person doesn't agree there is God, doesn't disagree. But I believe you are better than agnostic. You may be a theist, but do not follow a particular form of religion. Okay, Yeah. fine. By definition, religion is a person who believes in superhuman controlling power, a personal God or gods that deserve worship. So you are not believing in any form of religion. So have I met such a person, and have I ever benefited from such people? Yeah, if you ever in your life you talk to someone which is non-religious and you had an exchange of ideas and you learned something from them that was positive. Of course. Okay. I've done that many times in my school. I had my teachers who were like you, and they didn't teach me English, but they taught me science. Okay. You know. Yeah. So I did meet people who are not religious, and I benefited from them. Benefited in worldly things maybe. Did I benefit anything in spirituality? I cannot remember of any. But in worldly things, yes. I've learned science, I learned mathematics with some of the teachers who didn't believe in any religion. I benefited. No, but in a spiritual way. In a spiritual way, a person who doesn't believe in any religion, did he benefit Well, me? I No. mean, sorry, not spiritual, but like that has helped you being a better human being, As I just told as you. a person, as a person. If you say that as a better human being to know science better, yes. Oh no. If you say mathematics, yes. Now because I learned science better, I understand Quran better today, correct? So he may not have been directly influential, indirectly, yes. Indirectly. Directly he himself did not know God, what will he teach me? Correct? I mean, yeah, like being a good person to others. I mean, life, meaningful. No, No. no. When I was a kid, different. Now when I have knowledge, no. Okay. You know, knowing knowledge-wise, Yeah. I don't think so anyone can show a candle to me better than what the Quran and the Hadith has got. And yes, I've met many people. I've discussed with them. Have they benefited me? No. I've benefited many, alhamdulillah. Many accepted Islam also. Many, tens, hundreds, thousands maybe. Okay. When I speak with them, they were like you. Believed in some supernatural but didn't believe in any religion. I spoke to them, some people for half an hour, some people 2 hours, some people 10 hours, some people few days, some people few weeks. And many of them accepted Islam. Some people I speak for a few minutes and don't accept, maybe many.
But those who I speak for a long time, majority accepted Islam, mashallah. You know, those people who came in my life, like maybe in discussion with me, Yeah. some of them maybe teachers accepted Islam, some of them my colleagues accepted Islam, some of them asking questions accepted Islam, some from my YouTube channel, some from my Facebook, thousands, alhamdulillah. Would you like to benefit, sister? No, because Sister, would you like to benefit? no, No. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita dapat mengidentifikasi bahwa beliau adalah seorang agnostik. Oh, ada Bang Mogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa itu agnostik, teman-teman? Agnostik ini dia berada di kubu yang sangat netral. Di sini kita akan membahas apakah layak seorang agnostik itu disebut kafir dan bagaimanakah sikap ataupun ketentuan alam pengadilan Tuhan terhadap agnostik. Nah, kita akan membahas itu ya. Sebelum kita masuk ke pengajian sore kita. Di mana teman-teman? Pertama kita harus tahu dulu, agnostik ini kadang dia menjadi ateis, kadang dia kepada paham proteis. Ateis artinya tidak, teis tidak menuhankan, ataupun proteis percaya terhadap Tuhan. Jadi teism dan non-teism. Ya, teism berpaham Tuhan, non-teism tidak berpaham Tuhan. Jadi kalau ateis dia menolak mentah-mentah yang namanya kekuatan supranatural penciptaan bumi. Dia lebih meyakini bahwa bumi ini terjadi secara naturalnya. Dan mereka lebih meyakini singularitas daripada adanya sang super daripada segala kekuatan bumi. Apa itu? Misalnya singularitas, ada satu titik yang kemudian mengembang, kemudian terjadilah makhluk hidup di dalamnya. Dia bilang satu titik itu tidak beruang, tidak berdimensi, tidak berwaktu, dan tidak punya apapun. Secara tidak langsung dia menobatkan. Jadi ibarat gini, kita menyebutnya dengan Tuhan, mereka menyebutnya dengan singularitas. Bedanya itu saja. Dia percaya pada satu titik, ya. Dia percaya pada something, singularitas tersebut. Itu ateis, ya. Titik singularitas tersebut yang dulunya tak berdimensi, tidak beruang dan tidak berwaktu. Lalu kemudian daripada pemadatan suhu yang mengembang kemudian menjadi besar hingga kemudian membentuklah alam semesta. Oke. Secara tidak langsung kita menyebutnya Tuhan, mereka menyebutnya singularitas. Secara tidak langsung mereka mengingkari Tuhan, tapi isi pikiran mereka itu tentang Tuhan. Selanjutnya, berbicara tentang ateis. Apa itu ateis? Adalah orang yang tidak percaya agama namun percaya Tuhan. Berbicara tentang agnostik, orang tidak beragama namun percaya Tuhan. Jadi kalau kita suguhkan, kamu percaya enggak kalau yang menciptakan langit dan bumi ini Brahman dalam agama kehinduan? Ya, dia tetap akan percaya. Kamu percaya enggak dengan yang dibawa Siddhartha Gautama tentang Adi Buddha? Percaya. Kalau kita tanyakan, apakah kamu percaya Allah Ta'ala dengan penyampainya yaitu Nabi Muhammad? Dia percaya. Kamu percaya tidak bahwa Yesus sebagai Tuhan? Dia juga ikut percaya. Itulah agnostik. Apapun penjabaran manusia tentang Tuhan, dia akan menerima. Seputar itu membicarakan tentang Tuhan. Lalu kita yang sudah berpaham satu titik teism, yaitu Islam, satu titik ketuhanan, penjabaran ataupun konsep Tuhan yang ada di dalam Islam, bagaimana menyikapi hal ini? Bagi saya, agnostik ini adalah orang yang terlalu mengambil resiko. Gini teman-teman, otomatis ketika mereka agnostik, mereka pasti tidak melakukan ibadah. Benar atau tidak? Pasti. Dan saat mereka beragnostik, mereka juga tidak melakukan apa yang dimaukan oleh Tuhan. Oke. Dan juga pada satu waktu dia meyakini banyak Tuhan dari agama manapun, termasuk yang dia yakini sendiri. Misalnya ada agnostik yang beryakin gini, Tuhan Hindu benar, Tuhan Islam benar, Tuhan Kristen benar, Tuhan apapun itu benar, dan dia punya Tuhan versi dirinya sendiri. Maksudnya, ya pokoknya ada aja Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, ada aja. Di luar daripada agama yang telah menyuguhkan itu, ya aku punya Tuhannya sendiri. Oke.
Biasanya orang rentan mengambil agnostik itu, percaya terhadap Tuhan, tidak percaya terhadap agama, karena melihat daripada agama yang saling menyerang. Melihat ketika pemahaman agama seperti ini, satu titik keagamaan ataupun satu komunitas daripada keagamaan, kita bilang di sini bukan agama tapi secara komunitas ya, karena di dalam pandangan ateis ya, dalam pandangan agnostik ya, agama ini sebuah komunitas percaya Tuhan. Komunitas percaya Tuhan dan menyuguhkan Tuhan dan kemudian percaya. Oke. Komunitas percaya Tuhan, bagi dia punya Tuhan versi dirinya yang bahwa dia meyakini bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi untuk komunitas yang percaya Tuhan dinamakan dengan Buddha, ya dia percaya dengan komunitas tersebut karena yang dibicarakan adalah sang supranatural overpower yang menciptakan langit dan bumi ini. Terhadap Islam dia juga percaya, termasuk apa yang ada di dalam teologinya. Akan tetapi kalau kita menyikapi daripada keislaman, layakkah orang tersebut kita sebut kafir? Karena apa? Lawan daripada Muslim yaitu pasti ghaira Muslim, bukan Muslim. Apa itu bukan Muslim? Ya, paling kurang dia adalah kafir. Kita melihat apakah dia adalah seorang kafir. Kita akan bedah dulu definisi daripada kafir. Di mana definisi kafir? Dalam bahasa Arab, kafir secara harfiah berarti menutup atau menutupi. Dalam konteks agama, khususnya Islam, kafir merujuk pada orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap ajaran Islam, terutama kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Istilah ini juga bisa merujuk pada orang yang menolak kebenaran ajaran Islam setelah mengetahuinya. Oke, coba disimpulkan daripada penjelasan AI, apakah agnostik bisa masuk dalam kategori kafir, teman-teman? Coba, kira-kira agnostik ini bisa masuk nggak dalam kategori kafir? Nggak masuk. Kenapa? Yang namanya kafir itu mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad. Bedanya agnostik, ya tergantung agnostiknya, subjektivitas. Tapi umumnya agnostik itu dia percaya setiap agama manapun termasuk teologinya. Dan dia punya Tuhan versi dirinya. Dia percaya Kristen namun tidak ke gereja. Dia percaya Islam namun tidak ke masjid. Dia percaya Hindu dan Buddha dan namun dia tidak ke kuil. Gitu ya. Sekarang kita melihat seperti ini, teman-teman. Agnostik ini bisa benar. Syarat apabila memang benar. Ingat sekali lagi. Agnostik ini bisa benar syarat apabila memang benar Tuhan menciptakan, tak berharap ciptaan untuk tahu tentang dirinya. Syarat, baru benar agnostik. Tapi kalau sang pencipta dia mau makhluk tahu tentang dirinya dengan mengutus rasul-rasulnya ataupun mengutus utusan-utusannya, dititipkan informasi tentang dirinya, maka agnostik ini salah karena tidak mencari informasi tentang si penciptanya. Satu. Yang kedua, di mana teism ataupun Tuhan diyakini sebagai kekuatan overpower ataupun supranatural untuk kemudian disembah. Diyakini sebagai kekuatan overpower supranatural yang menciptakan langit dan bumi ini. Andaikan benarlah agnostik ini apabila telah diciptakan dan kita tercipta namun dia tidak menuntut penyembahan, maka agnostik ini benar. Terus, ketika kita diciptakan lengkap dengan spesifikasi kita termasuk akal, maka kita juga diberikan yang namanya pemahaman dan kesadaran terhadap akal yang membentuk moralitas. Dan yang namanya moralitas itu terkekang dalam setiap agama manapun. Maka agnostik ini benar apabila Tuhan tidak berharap moralitas daripada manusia terkekang seperti kemauannya. Sekali lagi, agnostik bisa benar apabila Tuhan tidak menginginkan moralitas seperti yang diinginkannya. Jadi ibaratnya agnostik bisa benar kalau Tuhan menciptakan, selesai. Paham maksud saya? Agnostik bisa benar kalau Tuhan menciptakan, tepak, selesai. Kalian terserah mau ngapain aja, nggak perlu nyembah aku. Oh ada bang orang bikin patung dan menyembah Tuhan, tetap benar. Oh ada bang bikin kuil nyembah Tuhan, benar, nggak ada yang namanya perdebatan agama, semua benar. Andaikan Tuhan cuma mau menciptakan makhluknya, setelah itu makhluknya itu bebas, terserah. Oh kayaknya ada Tuhan deh, ya udahlah gue buat kuil, ada dewa namanya gini, itu adalah Tuhan. Oke, fine. Maka di sini akan berpaham pluralisme bahwa setiap agama itu benar. Kalau Tuhan tidak punya maksud, kalau Tuhan cuma mau
menciptakan terus selesai, ya, tanpa mengharap daripada adanya makhluk yang kemudian menuhankannya, tidak berharap untuk disembah, maka agnostik ini akan menjadi pemahaman yang benar. Dan akan berpaham setiap agama itu benar, dan terwujudlah yang namanya pluralism. Apa itu pluralism? Berpaham setiap agama benar. Ya benar. Tuhan tidak menuntut disembah. Tapi kalau ada makhluk yang kemudian mau menyembah dalam versi mereka, maka setiap makhluk adalah benar. Mengatakan Tuhan punya anak, ya udah, Tuhannya nggak berharap untuk diketahui secara pasti, maka dia benar. Sekarang terlalu beresiko, teman-teman. Tahu nggak terlalu beresikonya gini? Ada satu titik penyesalan terbesar manusia, yaitu ketika adanya kematian. Sekarang gini, kalau seandainya mati hanya jadi tanah dan kemudian lenyap, aman. Pertanyaan saya, coba jawab baik-baik, coba perhatikan baik-baik. Orang yang berpaham Tuhan dalam satu organisasi keagamaan ataupun dalam satu kelompok keagamaan, oke? Mati, lenyap dan jadi tanah, tidak ada kiamat, tidak ada yang namanya hari akhir, tidak ada apapun. Rugi nggak orang tersebut? Coba. Yang di YouTube gimana? Allah menciptakan. Kita tercipta. Setelah kemudian tercipta, kita beragama nih. Kita menyembah Tuhan. Kita mati, ternyata tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka, kita lenyap jadi tanah, hilang. Rugi nggak? Kak Debbie jawab rugi. Emang ruginya dari mana? Pengen tahu dong? Coba berpikir. Coba dipikirin. Kita beragama nih, capek sholat, capek apapun, capek gimana pun. Kita mati, ternyata lenyap doang, hilang. Udah, jadi tanah. Rugi nggak kita sholat? Ini cara kita berpikir objektif ya. Rugi nggak kita sholat? Salah, keren nggak tahu Tuhan. Coba jawab, rugi nggak? Kita sholat, kita puasa, kita ngapain aja, kita bersedekah, kita berzakat. Kita mati cuma jadi tanah. Nggak ada yang namanya alam kebangkitan. Nggak ada yang namanya surga, nggak ada yang namanya neraka. Kita cuma jadi tanah, hilang, lenyap, dan tak tahu apa-apa, kemudian jadi debu gitu. Rugi nggak kita? Rugi nggak sholat yang pernah kita lakukan? Rugi nggak puasa yang kita lakukan? Rugi nggak setiap pengibadahan dan spiritualitas yang kita lakukan? Enggak. Sekarang di alam dunia kita meyakini Tuhan tidak ada, atau kita meyakini Tuhan ada tapi tidak beragama. Kita tidak sholat, padahal Tuhan maunya, misalnya gini, tadi ya, kebalikan daripada hal yang tadi. Kebalikan daripada hal yang tadi. Hal yang tadi, perhatikan. Hal yang tadi, kita sholat, kita beribadah, kita berpaham Islam, kita berpuasa, kita berzakat, kita berhaji. Kita mati, lenyap jadi tanah dan gak ada apapun, kosong. Apakah kita rugi? Tidak. Tapi ketika Tuhan punya maksud, pertama, kalau seandainya Tuhan, dia ada dan pengen dikenal, dan agar makhluknya dikenal dan dikirimkan Rasul untuk mengenal, namun kita tidak mau mengenalnya, maka setelah mati ternyata ada alam kebangkitan, siapa yang rugi? Orang yang terlalu mengambil resiko. Dan Tuhan juga yang menerapkan SOP dan syarat-syarat dirinya disembahkan. Dan Tuhan juga yang mengajarkan untuk dirinya dan bagaimana tata cara menyembahnya. Lalu kemudian si agnostik itu mati, dan ternyata Tuhan itu ada, dan ternyata ada yang namanya alam kebangkitan, alam pertanggungjawaban. Ditanyakan tentang sholat, ditanyakan tentang puasa, ditanyakan tentang zakat. Rugi nggak dia? Rugi nggak dia di dalam dunia? Dia mengambil resiko untuk agnostik, percaya Allah namun percaya Tuhan yang lainnya, bahkan percaya ada Tuhan yang selain yang ada di agama. Hingga akhirnya dia meninggalkan sholat. Hingga akhirnya dia meninggalkan segala sesuatu yang dimaukan oleh Tuhan. Seperti saya bilang tadi, agnostik bisa benar andaikan Tuhan menciptakan tapi tidak punya kemauan apapun daripada makhluknya. Tidak punya perencanaan apapun daripada makhluknya. Yaitu bagaimana tata cara dia disembah, bagaimana kemudian dia akan diimani, bagaimana kemudian cara berbakti kepadanya. Tuhan tidak mengajarkan itu. Dan kita melakukan, kita mati, nggak apa-apa. Tapi kalau andaikan Tuhan bermaksud
Setelah aku menciptakan kalian, kalian kenal aku, tapi kita tidak kenal dia, kita rugi. Kalian setelah mengenal aku, kalian beribadah, kalian melakukan tipus untuk aku seperti ini titus-titusnya, seperti ini ritualnya, seperti ini sholatnya, seperti ini zakatnya. Oh, dalam kalian berlaku muamalahnya seperti ini. Dalam kalian menjadi seorang hakim, gini caranya. Ini semuanya disuruh oleh Allah untuk kemudian tunduk dan patuh. Tunduk terhadap apa yang diperintahkan, tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu ketika kemudian mereka tidak beriman terhadap hal tersebut, maka yang rugi siapa? Mereka. Jadi agnostik ini adalah orang yang terlalu mengambil resiko. Kita bertuhan, andaikan Tuhan tidak ada, kita aman. Tapi kalau ada Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, kira-kira mereka aman nggak? Coba teman-teman. Kita, saat kita kemudian beragama, Tuhan nggak ada, kita aman nggak? Aman. Tapi ternyata kalau mereka terlalu mengambil risiko Tuhan nggak ada, ternyata Tuhan ada, mereka nggak aman. Jelas ya? Kita aman. Jadi agnostik ini kalau dia berbicara tentang mengambil manfaat, bahwa seorang yang tidak beragama ini dia melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan bukan landasan daripada agama. Karena kebaikan itu natural. Maksudnya natural gimana teman-teman? Natural, setiap orang bisa berbuat baik. Nggak perlu dia harus beragama, setuju nggak? Misalnya seorang ateis, bisa nggak seorang ateis itu berbuat baik? Bisa. Tapi ingatlah, yang namanya agama itu mengajarkan kebaikan dan mengekang makhluknya untuk berbuat baik. Dan mengekang orang yang kemudian beriman kepada paham satu agama tersebut untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran tersebut. Nah, gitu ya. Tapi kepada agnostik ini apakah bisa kita bilang mereka itu kafir? Tidak, teman-teman. Karena mereka mengimani Rasulullah. Kalau kita mengatakan kepada mereka, engkau beriman kepada Nabi Muhammad, mereka beriman. Apakah engkau beriman kepada Allah? Ya, mereka beriman. Selama beriman, ya, Rasulullah bilang, jangan pernah untuk kemudian kamu mengkafir-kafirkan. Sama seperti gini. Dalam firqah Islam ada Syiah. Selama mereka mengakui Allah, selama mereka mengakui Rasulullah, maka jangan kafirkan mereka. Cukup anggap apa yang mereka pahami salah. Jangan pernah mengkafirkan. Karena bagaimana kita berani mengkafirkan sedangkan Allah saja tidak mengkafirkan orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya. Begitu juga agnostik. Kalau ada seorang agnostik yang kita tanyakan percaya Rasulullah, dia percaya. Yang kita tanyakan dia percaya kepada Allah, dia percaya, cukup. Soal apa yang terjadi itu urusan Allah. Kata dalam ilmu tauhid dikatakan gini, fauzus sa'idi indahu fil ajali kaza syaqiyun sumalam yantaqili. Fauzus sa'idi. Fauzus sa'idi, arti fauzus sa'idi tentang kebahagiaan seseorang di sisi Allah. Indahu fil ajali. Itu semua ada dalam ilmu Allah. Kaza syaqiyun. Begitu juga dengan syaqi. Apa itu syaqi? Syaqi itu kesengsaraan yang terjadi di alam akhirat. Fil azali, itu cuma Allah yang tahu. Jadi surga dan neraka cuma Allah yang tahu. Kita tidak boleh menebak dan tidak boleh menjudge. Ya, menjudge manusia kau neraka itu tidak boleh. Begitu, demikian penjelasannya teman-teman ya. Itu masalah agnostik yang menanyakan kepada Zakir Naik. Kalau kita lebih bertanya saja kepada dia, misalnya Bang Daman yang menghadapi agnostik. Kenapa kamu terlalu yakin kepada agnostik? Itu yang pertama saya. Ketika Anda beragnostik, apa yang membuat Anda terlalu yakin tentang yang terlalu yakin terhadap agnostiknya Anda? Bagaimana? Karena agnostik ini seperti yang saya bilang tadi bisa benar dengan syarat Tuhan menciptakan tidak mau untuk dikenal ataupun tidak mau untuk dikenal. Artinya gini, tidak menuntut manusia untuk mengenal. Jadi terserah mereka mau bagaimanapun benar. Tapi kalau Tuhan dia mau dikenal dengan satu pemahaman, saya seperti ini, saya tidak serupa dengan makhluk, saya bukan manusia, saya bukan anak manusia, suara saya tidak bisa didengar, saya tidak berdimensi, saya tidak beruang, saya tidak berwaktu dan segalanya. Kalau Tuhan mau dikenal seperti itu, namun kita mengenal Tuhan dengan versi berbeda, maka terlaknatlah kita. Yang kedua, dia menitipkan, cara beribadah kepadaku gini. Ya, cara beribadahku gini. Kita beribadah seperti itu. Ya, seperti yang dimaukan oleh Tuhan tentang cara peribadatan kita. Udah.
Kita melakukan itu untuk terwujudnya apa? Kepatuhan terhadap Tuhan. Patuh itu bisa terwujud karena adanya perintah, patuh itu bisa terwujud karena adanya larangan. Saat larangan dikumandangkan kita menjauhi, saat dikumandangkan yang namanya perintah kita menjalani. Disitulah namanya patuh. Jadi saya bisa bilang bahwa agnostik ini adalah pemahaman yang terlalu beresiko, guys. Resikonya apa? Gini, kita hari ini mengikuti seorang manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW untuk sholat. Ternyata Tuhan tidak memerintahkan hal tersebut. Dia cuma menciptakan, misalnya ya, ini kita bermisal. Karena kita sedang menghadapi agnostik, mungkin gini jawabannya. Ketika kita beribadah nih, kita beribadah, dan saat dalam peribadahan kita berpuasa, kita sholat 5 waktu dan segalanya, ternyata Tuhan gak butuh itu. Ternyata Tuhan tidak memerintahkan itu. Ya, misalnya ini kita ngomong agnostik. Ternyata itu hanya ide-idean daripada Nabi Muhammad agar kita menyembah dengan versi yang dia sembah. Andaikan nih kita berandai kepada agnostik, ya, ternyata Tuhan gak butuh itu dan kita menyembah, apakah kita rugi? Enggak. Apakah Tuhan akan menggugat penyembahan? Tidak. Karena apa? Sesuai standarisasi. Kalau kita masuk di standar Tuhan menciptakan, enggak perlu untuk dikenal, enggak perlu untuk diibadahi, oke, aman, agnostik aman, terserah. Tapi kalau Tuhan menciptakan agar dia dikenal, dan menitipkan info agar dia dikenal, dan menitipkan tata cara ibadah agar tahu cara beribadah kepadanya, dan dia mau terhadap ibadahnya kita, lalu kemudian kita berpaham agnostik dan mengingkari setiap apa yang dimau oleh Tuhan, maka konsekuensinya apa? Kamu sedang melakukan laknatnya Tuhan. Karena apa? Tuhan punya maksud. Paham? Paham teman-teman? Sama analoginya kalau kita berpikir secara kritis, Soekarno siapa? Tokoh proklamator. Di era 2000 tahun setelah kematian Soekarno, ada orang yang berpendapat 7 orang. Keluarlah 7 pemahaman tentang Soekarno. Soekarno adalah antek Belanda. Soekarno adalah pengkhianat. Soekarno adalah pendusta. Soekarno adalah ini, Soekarno adalah itu. Jelas? Soekarno. Kita beragnostik saya itu. Artinya beragnostik ini, kita berpaham umum. Oh ya udah. Yang bilang proklamator oke, yang bilang pembegal ya oke juga, yang bilang pendusta ya oke, yang bilang ini enggak bisa kayak gitu guys, karena Soekarno satu. Maka kebenaran sejati yaitu bisa meninjau tentang satu pendapat yang kamu yakini. Kamu meyakini satu pendapat bahwa Soekarno orang baik, dan kalau itu benar, ya selamat, kamu berada kepada satu jalan yang benar. Tapi tidak bisa kamu meyakini setiap fitnahan terhadap Soekarno. Untuk menunjukkan apa? Maka Soekarno punya satu paham untuk dirinya, satu maksud untuk dirinya, dan satu gelar untuk dirinya, di luar apa yang difitnahkan orang terhadap dirinya. Jadi nggak bisa kamu berpaham plural terhadap satu sosok Soekarno. Dia pemberontak oke, dia antek Belanda dia oke, dia pengkhianat kamu oke kan, apapun kamu oke kan. Lalu siapa dia? Sama juga seperti Tuhan yang satu pencipta langit dan bumi ini. Tuhan jadi anak manusia oke, Tuhan jadi patung oke, Tuhan terbagi banyak oke, Tuhan seperti ini oke, Tuhan seperti itu oke. Lalu siapa dia? Hingga kemudian kamu berpendapat berbeda semua tentang dia. Makanya Tuhan menitipkan rasulnya, untuk datang ke muka bumi untuk ngasih tahu ini dia, cara ibadahnya gini, selesai. Oh dia menciptakan makhluknya, cara berbuat baik terhadap makhluk Tuhan gini, selesai. Itu dia ya. Itu penjelasan terhadap agnostik. Kita hanya mampu bertanya kepada dia, seandainya kamu mati dan Tuhan itu ada, dan Tuhan itu punya maksud, dan Tuhan itu mau diibadahkan, apakah kamu aman? Maka agnostik selalu tidak aman. Tapi kepada orang yang berpaham agama ternyata Tuhan gak ada, aman, selesai. Terus kalau seandainya kita beribadah hari ini karena mengikuti Rasulullah, ternyata ternyata Tuhan itu tidak butuh diibadahkan, ya kita tetap aman. Masalahnya kalau ternyata Tuhan menitipkan SOP cara mengibadahinya, tapi ternyata kita beribadah serampangan di luar apa yang dimaukan Tuhan, ya itu bahaya. Gitu ya guys ya. Nah, BTW hari ini kok sepi banget ya guys ya. Ini bisa sepi apa karena ada peringatan? Ya kah? Kok sepi banget nih? Sepi yang di ini guys. Yang di baru mau nanya. Oh ya kah? Sepi banget. Kok bisa ya? Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Pengajian itu walaupun 3 orang tetap ngaji ya. Oh berarti hari ini kalah sama YouTube. YouTube lagi rame nih. Ya enggak yang di YouTube? Ya.
Ya. Terus apalagi kena PL mungkin, kena pelanggaran mungkin. Oke. Jadi teman-teman, saat kita membahas hal tersebut daripada reaksi yang tadi, kita meninjau Islam. Islam mengatakan gini. Zalikal kitabula la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang enggak ada keraguan di dalamnya. Ya berarti kalau ada orang yang ragu dengan Al-Qur'an dengan meyakini kitab lain juga termasuk orang yang tidak beriman. Yang kedua, dikatakan lagi bahwa memahami dan mengimani terhadap yang gaib, surga, neraka. Ya. Lalu saat mereka mengingkari, Teh Firly juga enggak ada, cuma enggak tahu, aku belum ngechat beliau. Ketika ada orang kemudian mengimani sesuatu, saat kemudian ya, seseorang mengimani bahwa surga dan neraka itu ada dan tidak ada, itu menunjukkan apa? Bahwa dia tidak masuk dalam konsep iman. Karena Allah mengatakan, kalau kalian percaya aku, kalau kalian percaya Tuhan, Tuhan adalah aku, maka pengibadahannya seperti ini dan info-infonya seperti ini. Yang gaib-gaibnya seperti ini, apa? Surga, neraka, takdir, lauh mahfuz dan segalanya azali, aku titipkan untuk kalian percaya. Oh, ternyata agnostik, tidak percaya. Ya berarti dia bukan orang beriman. Lalu bagaimana nasibnya? Nasibnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke pengajian sore kita. Udah selesai reaksi kita hari ini. Kita masuk ke pengajian sore kita.